darahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Baik, selamat pagi anak-anak. Baik, untuk materi pelajaran kita hari ini, sebelum kita memulainya, itu ada mendengar kalau di kelas kita ini ada sedikit masalah dengan Bapak Arte Lombanua bagian sarana prasarana. Beberapa hari yang lalu ada beberapa dari siswa-siswi kelas 12 MIPA 4 ketahuan telah mencoret-coret dinding sekolah, khususnya toilet. Nah, oleh karena itu, pada pertemuan hari ini, Ibu mau mendengarkan ada masalah apa dengan anak-anak kami, kenapa memiliki keinginan untuk merusak dinding toilet. Dan Ibu mau tahu kejujuran dari anak-anak kami, siapa saja yang telah terlibat untuk mencoret-coret dinding toilet sekolah. Silakan berdiri, silakan ke depan ini untuk berbicara sebentar dengan Ibu. Silakan. Ada lagi pelaku yang lain? Ada Pepsi, Anas ya? Aksi, Anas, Kairu. 8 orang. Kalau bisa sedikit berhenti sebaik. Baik, Ibu mendengar jujur ya dari sarana prasarana sekolah beberapa hari yang lalu kalian sudah melakukan mencoret dinding sekolah, khususnya toilet. Ibu mau tahu alasannya dan siapa yang mengajak teman-temannya untuk melakukan hal tersebut. Silakan, siapa yang mau berbicara? Ya, Khairul. Alasannya kenapa mencoret-coret dinding toilet? Diajak. Yang ngajak siapa? Si Jefon di mana? Oh, belum datang. Tapi kenapa kalian mau ikut ajakan si Jefon? Karena kami lihat juga itu udah ada orang, jadi kalian ikut-ikutan. Kalau Jun, alasannya juga karena diajak. Berarti bukan karena kesadaran sendiri, tapi mengikuti ajakan teman. Kalau Kelvin diajak. Kalau Okta diajak. Andika diajak. Kalau Arman kesadaran sendiri atau bagaimana? Yang diajak. Kalau Aras diajak juga. Asim kalian ini mengikuti ajakan dari teman. Tetapi kalian sadar tidak yang kalian buat itu menguntungkan sekolah kita atau merugikan sekolah kita? Merugikan sekolah kita. Kenapa? Karena merusak fasilitas sekolah. Lalu bagaimana dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Apakah sesuai atau tidak? Alasannya tidak sesuai, satu orang saja bisa menjelaskan.
bisa menulis atau melaporkan hal positif yang bisa kita lakukan di kelas atau di sekolah. Sedangkan yang kami lakukan itu di luar dari itu. Iya. Berarti kalian yang 8 orang ini menyadari bahwa yang kalian lakukan itu bukan hal yang baik ya. Baik, kalau begitu apa yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki perilaku yang sudah merugikan sekolah tersebut? Dicat kembali dengan cara bagaimana? Diangkat sekali baru kembali dicat seperti warna ya. Berarti sebelum kalian memperbaiki itu ada baiknya Ibu sarankan kalian nanti minta maaf kepada Bapak RT Lombanua sebagai sarana dan prasarana di sekolah kita ya. Dan kemudian setelah meminta maaf maka berjanji kepada Bapak A bahwa kesalahan tersebut akan segera diperbaiki dengan cara mengecat kembali dinding sekolah. Jadi begitu dan jangan diulangi lagi. Kalau diulangi kembali maka kalian akan diproses, dikirim ke guru BK, dipanggil orang tua. Karena ingat, merusak fasilitas sekolah itu sama dengan merusak fasilitas negara. Kita warga sekolah, kita harus turut menjaga kebersihan dan juga keamanan di sekolah kita. Bagaimana kalian sudah paham dan menyadari kesalahan kalian? Baik, kalau begitu jangan diulangi kembali dan bisa kembali ke tempat duduknya satu-satu dan diperbaiki ya. Ini saya mengulang aman. Baik anak-anak, itu kejadian di kelas kita dan ini sebuah pembelajaran buat kita semua. Bukan hanya kepada teman-teman kalian yang 8 orang. Ingat, kita membuat keyakinan kelas untuk membentuk budaya positif di sekolah kita, karena itu akan membentuk karakter anak-anak kami menjadi siswa yang bertanggung jawab, kemudian bisa mengontrol diri, punya komitmen, disiplin, dan juga peduli kepada lingkungan di sekitar kita. Itulah budaya-budaya positif yang harus kita pelihara di mana kita berada, terlebih di sekolah kita ini, di kelas dan juga di lingkungan sekolah. Demikian saja untuk kasus di kelas kita pada hari ini, dan saya berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Tetapi mari kita belajar dari apa yang sudah terjadi, kita jadikan pembelajaran buat kita, dan kita sepakati bersama bahwa hal tersebut jangan kita lakukan kembali. Baik, demikian saja. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, itu dari Jun mengatakan yakin kalau kelas kita itu anak-anak saja. Baik, informasi kami dengar dari salah seorang guru bahasa Inggris di kelas kita. Katanya ada salah seorang dari teman kalian yang telah melakukan hal
hal yang tidak sopan terhadap ibu tersebut. Ibu mau bertanya, tolong yang jujur, siapakah di antara kalian yang merasa telah melakukan hal yang melanggar tata tertib sekolah di kelas kita ini? Silakan. Siapa nak? Dari ketua kelas ada nggak yang kamu ketahui beberapa hari ini? Ada ya? Atas nama siapa itu? Rames di Sopake. Yang lain masih ada yang tahu siapa selain itu yang sudah melakukan pelanggaran tata tertib sekolah, melawan guru di kelas, pelajaran bahasa Inggris? Tidak ada ya? Baik, berarti informasi yang ibu dapatkan itu sama dengan apa yang ibu dengar dari kelas kita. Berarti kejadian tersebut benar adanya. Kalau begitu, ibu mau berbicara sebentar ya dengan Pramesti. Bagaimana Pramesti? Kamu ada merasa sudah melakukan sesuatu hal kepada ibu yang mengajar bahasa Inggris di kelas kita? Kenapa? Ibu itu bercerita bahwa kamu ada melakukan hal yang kurang menyenangkan kepada ibu tersebut. Kalau kita ambil dulu kursi, adik-adik di samping itu. Ibu mau mendengar saja, nanti ibu mencoba memfasilitasi antara kamu dengan ibu tersebut. Kamu diceritakan ibu ada masalah apa pada waktu itu? Jadi waktu itu awalnya di posisi sedang selesai istirahat. Jadi posisi itu ada di tempat itu, di tempat duduk, di tidur. Jadi nggak tahu medium masuk terus dalam posisi itu, jadi nggak tahu kalau udah ada yang begini. Kemudian karena udah hening kelas tiba-tiba, jadi langsung kaget kebangun aja. Ternyata udah di foto medium aku dari depan ini sambil ketawa. Jadi wow, emosi aku. Sehingga kamu lepas kontrol ya waktu itu melakukan hal yang kurang menyenangkan terhadap ibu yang mengajar bahasa Inggris. Baik, kalau begitu ibu sudah memahami kalau masalah tersebut yang terjadi antara kamu dengan guru bahasa Inggris itu adalah sebuah kesalahpahaman. Tetapi ibu mau bertanya, sesuai dengan keyakinan kelas kita dulu, walaupun kita kaget atau merasa tidak senang, tapi ketika dia seorang guru, apakah sesuai keyakinan kelas kita itu sudah kita lakukan semestinya atau sudah melanggar keyakinan kelas kita tentang apa itu menghormati guru? Bagaimana menurut itu melanggar atau memang sudah benar yang kamu lakukan itu menurut yang kamu sadari dulu? Salah. Karena berkeluarga ini dia sebagai guru dalam kelas. Baik, kalau begitu kamu menyadari sesuai keyakinan kelas kita yaitu menghormati guru. Lalu apa yang bisa kamu lakukan saat ini karena guru merasa tersinggung dengan kejadian tersebut yang sudah kamu lakukan pada saat pelajaran bahasa Inggris? Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan kepada ibu menyadari kesalahan? Kemarin sempat tahu salah juga, jadi minta maaf ya sama medium di ruang guru karena tahu kalau aku tuh yang salah. Selanjutnya, kalau terjadi sekali lagi, menurutmu apa yang harus sekolah atau guru lakukan terhadap kamu? Komitmenmu sekarang untuk berubah. Seandainya itu terjadi lagi. Pasti karena ada seperti yang kemarin di ruang mereka yang
buat konsekuensi sendiri, membuat surat perjanjian supaya tidak melanggar peraturan sekolah. Baik, kalau begitu kamu menyadari bahwa yang kamu lakukan ini salah ya? Iya. Kalau begitu, saran dari Ibu, masalah ini kita selesaikan. Nanti Ibu akan menjadi perantara antara kamu dengan guru bahasa Inggris ya. Nanti Ibu akan pertemukan kalian dan minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulang lagi ya. Karena saya rasa itu ya Pramesdi itu hanya sebagai ice breaking sebelum memulai pembelajaran pada saat itu, karena kamu tidak menyadari kalau guru sudah masuk ke dalam kelas. Bukan tujuannya untuk menjelekkan atau untuk membuat kamu menjadi tidak senang di dalam kelas. Gitu ya Pramesdi ya, diubah ya. Baik anak-anak, apapun yang terjadi di dalam setiap pembelajaran itu pasti ada makna-makna yang bisa kita ambil sebagai sumber pembelajaran buat kita, bahwa ada hal-hal tertentu perilaku kita ini yang dapat juga membuat orang lain dirugikan. Terlebih ketika ada rasa tidak senang terjadi antara siswa dengan guru, dan itu akan berdampak pada pelajaran yang akan kalian ikuti. Artinya budaya-budaya negatif itu yang muncul di antara kita, dan akhirnya pembelajaran pun jadi dirugikan. Bisa saja kalian jadi benci terhadap pembelajaran tersebut atau tidak suka. Nah, oleh karena itu setiap ada persoalan, permasalahan dengan Bapak Ibu guru, marilah kita sikapi dengan bijak. Mari kita kembali dengan keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Khususnya kita itu harus saling menghormati siswa terhadap guru, siswa dengan siswa, dan juga kita harus menjaga kekompakan di dalam kelas 12 IPA 4 ini. Dan apa yang terjadi pada hari ini biarlah menjadi pembelajaran di dalam kita berperilaku dan membentuk budaya positif. Baik, demikian saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kita ini dalam menangani kasus di kelas kita pada hari ini. Terima kasih, selamat pagi. Baik, perkenalkan nama saya Khairul Mubarak dari kelas 12 IPA 4 SMA Negeri 1 Gunung Soli yang diwakilkan oleh Iwan. Terkait dengan kasus saya dan teman-teman saya yang sudah mencoret-coret toilet yang merupakan fasilitas sekolah, dan mungkin kami sudah diproses oleh wali kelas dan juga oleh Bapak Ibu sarana prasarana. Nah, di situ kami diberikan sanksi, namun bisa dibilang bukan sanksi karena kami cuma diberikan waktu untuk memperbaiki kesalahan tersebut dengan cara mengecat kembali dan membersihkan apa yang telah kami perbuat. Nah, di sekolah ini saya mendapatkan pelajaran dari sanksi yang kami dapat itu, yaitu cara bertanggung jawab dengan masalah yang sudah kita buat, dan juga cara untuk lebih dewasa, karena perlakuan tersebut bukan perlakuan untuk anak sekolah. Demikian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pramesdi Supatergali dari kelas 12 4 sekolah di SMA Negeri 1 Gunung Soli. Terkait dengan kasus saya melawan salah seorang guru, dari sini saya belajar bahwa perilaku buruk tidak harus selalu menerima hukuman. Karena melalui Tuhan yang telah menangani kasus saya belajar bercermin bahwa saya harus sadar untuk fokus memperbaiki sikap ke depan supaya menjadi siswa yang lebih baik lagi. Terima kasih.